pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri edisi kajian di malam kedua. Hari ini kita akan membahas sejarah perintah sholat. Kalau kemarin sejarah perintah saum, intinya 13 tahun di kota Mekah, 1 tahun di kota Madinah. Saum yang ditunaikan oleh Rasulullah hanya setahun sekali, setiap tanggal 10 Muharram. Begitu tahun kedua sudah ada perintah kutiba alaikumusiyam di bulan Ramadan. Akhirnya saum Muharram seolah dilupakan. Umat Islam fokus dengan saum Ramadan. Tapi kemudian dihidup kembali oleh Rasulullah saum tanggal 10 Muharram itu. Baik, itu inti pelajaran di malam kemarin. Hari ini kita akan masuk pelajaran baru, sejarah perintah sholat. Perlu diketahui, tidak ada nabi kecuali ibadah khas mereka adalah sholat. Kalau kita buka Quran, misalnya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail dan Hajar, doa yang dipanjatkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, wahai Rabb kami, aku tinggalkan istri dan anakku di lembah kering tandus, tidak ada pepohonan di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, wahai Rabb kami, jadikan istri dan anakku orang yang menegakkan salat. Secara khusus Nabi Ismail difirmankan oleh Allah, wadkur fil kitabi Ismail, ceritakan wahai Muhammad kisah Nabi Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dia itu orang yang selalu menepati janji, dia rasul, dia juga nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dia adalah nabi yang mengajak keluarganya untuk menunaikan salat. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, nabi yang mewakili nabi dari kalangan Bani Israel. Waj'alu buyutakum kiblatan, jadikan rumah-rumah kalian sebagai kiblat. Wa aqimus shalah, di rumah itulah kalian menegakkan salat. Kenapa harus di rumah? Karena kalau di luar rumah akan terpantau oleh Fir'aun. Nabi Zakaria masih dari kalangan Bani Israel. Hunalika da'a Zakaria rabbah, di sanalah Zakaria bermunajat, meminta kepada Tuhannya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, saya ingin punya anak yang baik. Fanadatul malaikatu, malaikat pun memanggil Zakaria. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, saat dia sedang berdiri untuk sholat di mihrab. Nabi Isa begitu lahir, Nabi Isa langsung bisa bicara di hadapan orang-orang Yahudi. Inni Abdullah, kenalkan aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, di perut ibuku Allah sudah memberikan kitab Injil.
wa ja'alani nabiyya, di perut ibu Allah sudah angkat aku sebagai nabi. Inilah nabi paling muda. Di perut ibu sudah diangkat jadi nabi. Itu Nabi Isa. Jadi nabi itu tidak ada syarat harus usia 40 tahun. Buktinya Nabi Isa. Nanti silahkan dibuka di surat Maryam. Baik. Nah, sekarang bagaimana dengan perintah sholat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Ibu-ibu yang sedang hamil boleh ketika nanti anak lahir diberi nama Muzammil, artinya orang yang sedang berselimut untuk tidur. Nah, Muzammil. Hai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu kebiasaan Rasulullah tidur berselimut dengan istrinya? Siapakah istri Rasulullah ketika berselimut berdua? Dan inilah satu-satunya istri Rasulullah. Turun wahyu. Dari 11 istri Rasulullah, tidak ada istri Rasulullah yang sedang berselimut berdua dengan Rasulullah turun wahyu, kecuali wanita ini. Ada yang tahu? Jawabannya mudah. Hafsah atau Ummu Salamah? Hafsah atau Ummu Salamah? Aisyah yang benar, bukan Hafsah, bukan Ummu Salamah. Nah, khusus tidur berselimut, dilarang berselimut dengan teman. Maka di pesantren itu dilarang santri berselimut berdua, meskipun si A si B sama-sama laki, karena Rasulullah melarang berselimut berdua dengan orang lain. Kemudian bangunlah untuk sholat di malam hari. Jam berapa? 1/2. Ini 1/2. Berarti di pertengahan malam. Kira-kira jam berapa? Bukan jam 12. Kalau jam 12 itu kalender Masehi. Karena malam dalam Islam itu dari maghrib sampai subuh. Berarti pertengahan malam itu jam 11. Berarti sholat tahajud jam 11 sudah boleh. Atau kurang dari 1/2, berarti kurang dari jam 11 sudah boleh. Berarti jam 10. Loh, kenapa jam 10 sudah boleh sholat tahajud? La tasubbudik fa innahu yuqidu lisolah. Jangan suka membentak ayam jantan, kokoknya di malam hari itu tanda mereka sedang membangunkan kalian untuk segera sholat tahajud. Di Bekasi tetangga saya, ayam-ayam jantan jam 10 sudah keluruk. Nah, berarti itu sudah fakta. Jam 10 sudah bisa sholat tahajud. Tapi ayam-ayam masaran kenapa jam 10 tidak saya dengar? Kenapa? Oh, nggak punya ayam. Baik. Atau lebih dari 1/2. Nah, berarti boleh jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 selama belum waktu subuh. Wa antaha witruhu ila subhi atau ila sahar. Witir Rasulullah itu selesai ketika menjelang sahur. Inilah ayat yang mewajibkan untuk menunaikan sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu sholat pertama kali Allah berikan perintah itu sebagai kewajiban kepada seluruh umat Rasulullah yang sudah bersyahadat di depan Rasulullah.
Kenapa sholat tahajud yang diwajibkan? Karena situasi dakwah harus sembunyi-sembunyi, maka ibadahnya juga harus sembunyi-sembunyi, harus luput dari pantauan orang. Di saat malam orang-orang kafir Quraisy tidur mendengkur, umat Rasulullah pada bangun. Inilah yang pertama. Yang kedua, setelah berjalan 3 tahun, akhirnya sholat tahajud dihapus, statusnya dari wajib berubah menjadi sunnah. Jadi tahajud yang tadinya wajib selama kurang lebih 3 tahun, turun surat Al-Muzammil ayat terakhir memberitahu mulai hari ini sholat tahajud tidak wajib lagi, tapi hukumnya sunnah. Perintah selanjutnya, nah, kita lihat surat Qaf ayat 39-40. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurubi wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Rabbmu. Maksudnya sholat. Kapan? Sebelum terbit matahari, berarti subuh, dan sebelum terbenamnya berarti asar. Jadi mulai hari ini yang diwajibkan sholat bukan tahajud lagi. Tahajud sudah sunnah, tunaikan sholat subuh dan sholat asar. Ayatnya sebenarnya banyak. Di surat Qaf tadi sudah ada, juga di surat Al-Kahfi. Nanti silahkan dibuka sendiri, Al-Kahfi ayat 28. Redaksinya mirip. Nanti dibuka lagi di surat Al-An'am Jadi subuh dan asar itulah sholat yang diwajibkan. Ketika berjalan beberapa tahun, akhirnya terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Perintah sholat 5 waktu. Dulu di YouTube siapa, Abu Janda atau siapa temannya Abu Janda itu, mungkin Ade Armando atau satunya lagi lah, apa, Denny Siregar ya, itu nantang yang bisa menunjukkan kepada saya perintah sholat 5 waktu duhur asar, nanti saya kasih hadiah. Dilayani tidak usah dilayani orang seperti itu, karena karakter orang-orang seperti ini mirip dengan karakter orang Yahudi. Muhammad, nah, orang-orang Yahudi kan pernah datang, Muhammad, saya akan mengajukan 3 pertanyaan, kalau terjawab dengan benar maka kami siap masuk Islam. Akhirnya Rasulullah pun salma badalakum, ya silahkan tanya. Pertanyaan pertama, kenapa bayi bisa berkelamin laki atau perempuan? Otomatis dijawab oleh Rasulullah, suami istri ketika mengadakan hubungan badan, sperma laki dan perempuan bertemu saling bersaing, siapa yang menang itulah kelamin bayi yang akan lahir. Dibuka kitab Taurat, ternyata benar. Pertanyaan kedua,
makanan dan minuman apa yang diharamkan Allah kepada orang Yahudi? Rasulullah menjawab, onta dan susunya. Dibuka Taurat, ternyata benar. Mereka kan deg-degan, sekali bertanya bisa dijawab, resikonya mereka masuk Islam. Akhirnya mereka bertanya, malaikat siapa yang turun kepadamu untuk menyampaikan wahyu? Tentu dijawab Jibril. Mereka bersolak, coba kalau jawabannya Mikail, kami akan masuk Islam. Tapi karena menjawab Jibril, kami tidak masuk Islam. Terus pada pulang. Jadi orang-orang seperti ini kalau nantang tidak usah dilayani. Baik, kita tunjukkan ayatnya. Surat Al-Kahfi? Ini Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dirikan sholat dari sesudah matahari tergelincir dari tengah. Tafsirnya apa? Coba dibuka kitab tafsir. Liduluki syamsi adalah zuhur dan asar. Ila ghasaqil laili sampai gelap malam. Dibuka tafsir, para ulama menyebut apa? Maghrib dan Isya. Wa Qur'an al-fajri, Allah tidak mengatakan sholat al-fajri, tapi Qur'an al-fajri. Kenapa? Karena sholat subuh dianjurkan membaca surat yang lebih panjang. Nah, ini dalil perintah sholat 5 waktu dalam Quran. Loh, mana duhurnya nggak disebut? Nah, kalau ada yang bertanya mana duhurnya nggak disebut, berarti Anda tidak tahu ilmu tafsir. Quran itu satu, Quran dijabarkan dengan Quran. Contohnya apa? Jadi tafsir yang ideal, Al-Quran diterangkan oleh Al-Quran. Maksudnya satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Misalnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Berarti 30 juz diturunkan di langit itu pada bulan Ramadan. Ternyata bapak-bapak bertanya, turunnya malam atau siang? Nah, surat Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Oh, berarti malam bukan siang. Ternyata ada yang bertanya lagi, malam kan semuanya ada berkahnya. Malam yang mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti sambung menyambung dari surat Al-Baqarah ke surat Hamim wal kitabil mubin, surat Ad-Dukhan atau Az-Zukhruf, baru kemudian surat Al-Qadar. Berarti satu ayat dijabarkan, dijelaskan, diperkuat dengan ayat lain. Itulah jenis tafsir pertama. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Contohnya apa? Wasariku wasariqatu faqtau aydiyahuma. Pencuri itu potong tangannya, mau laki atau perempuan. Yang dipotong sebelah mana? Nah, akhirnya di hadis ternyata di pergelangan tangan. Itu pun dengan syarat, satu,
barang yang dicuri itu ada dalam ruangan, bukan di luar. Jadi kalau ada motor parkir di luar terus dicuri, pencuri ketika ditangkap tidak terkena pasal surat Al-Maidah. Tangannya tidak boleh dipotong, harus diganti dengan hukuman lain. Tapi kalau di dalam rumah sudah dikunci, kok bisa buka kunci kemudian motor diambil, baru terkena delik. Syarat ketiga di hadis, tuqta'u yadisarik fi rubu'i dinar. Syarat pencuri dipotong tangannya kalau barang yang dicuri senilai 1/4 dinar. 1 dinar hari ini 2.200.000. Berarti kita kira-kira 550.000 barang yang dicuri, itulah nisab yang menyebabkan dia harus dipotong tangannya. Berarti surat Al-Maidah diperkuat, diperjelas dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Al-Quran diterangkan, dijabarkan dengan perkataan para sahabat karena mereka langsung berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini jadi tunaikan sholat ketika matahari tergelincir. Para sahabat satu dengan yang lain menafsirkan, oh itu yang dimaksud duhur dan asar. Yang dimaksud gelap malam itu apa? Para sahabat mengatakan yang dimaksud adalah maghrib dan isya. Nah, baik. Kemudian sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi para malaikat malam tidak naik ke langit, malaikat siang tidak segera bertugas, tapi kumpul di masjid-masjid untuk menyaksikan pelaksanaan sholat subuh. Apakah sholat 5 waktu saja? Dan di sebagian malam hari bertahajudlah. Berarti jangan lupa, meskipun hukumnya sunnah, tunaikan sholat tahajud. Berarti semenjak ini sholat tahajud masih hukumnya sunnah, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Cuma coba masih ada yang ingat sholat pertama ditunaikan Rasulullah setelah peristiwa Isra Mi'raj apa? Isra Mi'raj selesai, Rasulullah sudah turun, sudah cerita kepada Abu Bakar, orang-orang kafir Quraisy juga dengar. Yang ditunaikan pertama kali itu sholat apa? Orang-orang yang gampang menjawab itu tidak akan sukses. Sholat apa yang pertama kali? Sholat duhur. Maka sholat duhur itu disebut dengan al-ula, number 1. Jadi setelah peristiwa Isra Mi'raj, pada waktu duhur Jibril datang, Muhammad ini waktunya duhur. Akhirnya Rasulullah tahu, oh berarti ini tahu jam duhur. Ketika melihat Rasulullah berdiri di bawah sinar matahari, ternyata ada bayangan ke sebelah barat. Oh berarti ini waktu duhur. Akhirnya Rasulullah sholat berjamaah dengan malaikat Jibril. Begitu waktu asar, Jibril datang lagi, Muhammad ini sudah waktunya asar. Akhirnya Rasulullah diajari, inilah waktu asar. Akhirnya Rasulullah tahu, oh berarti wa kana dhillur rajuli katulihi. Waktu asar adalah ketika tinggi badan seseorang, panjangnya sama dengan panjang bayangan. Waktu maghrib Jibril turun, ini sudah waktu maghrib. Rasulullah tahu, oh berarti ketika matahari sudah tenggelam. Isya datang lagi, Jibril ngajak sholat. Ketika maghrib syafaq, kemerah-merahan di sebelah barat sudah tidak terlihat. Nah, bagaimana sholat Rasulullah selama di Mekah setelah peristiwa Isra Mi'raj? Coba kita lihat.
Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, salat itu awalnya diwajibkan 2 rakaat. Lalu ia salat 2 rakaat ditetapkan sebagai salat dalam safar, dan salat di tempat disempurnakan ditambah 2 rakaat. Menurut riwayat Bukhari, kemudian beliau hijrah, lalu diwajibkan salat 4 rakaat dan salat dalam safar ditetapkan seperti semula. Ahmad menambahkan, kecuali maghrib karena ia pengganjil salat siang dan salat subuh karena bacaannya dipanjangkan. Nah, berarti gini, ketika Rasulullah di Mekah, salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, dan subuh tetap 2 rakaat dengan membaca surat panjang. Inilah salat Rasulullah setelah peristiwa Isra Mi'raj. Berarti sehari semalam berapa rakaat? 11 rakaat. Begitu pindah ke Madinah, zuhur 2 menjadi 4, asar 2 menjadi 4, maghrib tetap 3, isya 2 menjadi 4, subuh tetap 2, tapi bacaannya panjang. Berarti kalau bapak-bapak sedang bersafar menunaikan sholat di qashar, itulah sholat Rasulullah saat di Mekah setelah Isra Mi'raj. Baik, sekarang kita simpulkan sejarah perintah sholat. 1. Sholat diwajibkan tahajud. 3 tahun diamalkan para sahabat. Baru periode kedua, tahajud tidak wajib, hukumnya sunnah. Yang wajib adalah asar dan subuh. Begitu peristiwa Isra Mi'raj, sholatnya berubah menjadi 5 waktu, tapi total 11 rakaat. 4. Pindah ke Madinah, sholat sehari semalam 17 rakaat. Coba dari sini ada yang bingung? Biasanya kalau ngaku bingung malu. Mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita akan masuk kaifiyat sholat. Tata cara sholat. Kita lihat kenapa warga Muhammadiyah tidak membaca usolli. Hadisnya ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila sholati fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblata
Fakabbir. Coba bapak-bapak perhatikan, ini ada kata summa. Di sini ada fa. Yang pernah nyantri pasti tahu. Kecuali pesantren kilat. Nah, yang sudah nyantri di pondok pesantren pasti tahu apa bedanya summa dan fa. Summa dan fa artinya kemudian, setelah itu, lalu. Apa bedanya? Kalau summa kemudian itu tidak langsung, tapi kalau fa langsung, tidak ada jeda. Coba kita terjemahkan. Jika engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakan wudu. Berarti bereskan wudu terlebih dahulu. Ada beberapa contoh wudu yang kalau saya lihat di tempat wudu perlu diperbaiki lagi. Di antaranya berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, itu satu yang saya lihat. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu satu paket. Jangan dipisah. Keran dibuka, tampung air ke telapak tangan, summa madmado wastansyako. Beliau berkumur-kumur dengan satu air ini dan sisanya digunakan untuk dihirup ke hidung. Berarti kumur-kumur ambil setengahnya untuk menghirup air ke hidung. Jadi jangan berkumur-kumur 3 kali baru kemudian menghirup air ke hidung 3 kali. Itu berarti diprotoli. Yang benar berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu satu paket. Yang kedua yang saya lihat adalah ketika mencuci tangan. Coba hadis dari Himron melihat wudunya Utsman bin Affan. Ketika Utsman ingin mempraktekkan wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faghasala yadaihi al-yumna ila mirfaqaihi salasan thumma al-yusra mithla dzalik. Yang dilakukan oleh Rasulullah setelah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, mencuci tangan sampai siku 3 kali, baru kemudian yang kiri 3 kali. Berarti selesaikan dulu kanan 3 kali baru kiri 3 kali. Jadi keliru kalau ada yang mencuci tangan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Harusnya kanan kanan kanan, kiri kiri kiri. Dan yang dibasahi itu jari-jari, kemudian air mengalir ke siku. Tapi mayoritas di tempat wudhu siku dulu yang dibasahi, air mengalir ke jari. Itu terbalik. Nah itu aja. Sama dengan kaki. Kaki juga kanan kanan kanan, kiri kiri kiri. Bukan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Kalau kanan kiri itu PBB, baris berbaris. Kalau wudhu enggak, kanan kanan kanan, kiri kiri kiri. Baik, selesai sempurnakan wudhu. Lalu menghadaplah kiblat. Nah, di sini ada, kalau wudhunya sudah selesai, itu menggunakan summa.
kemudian atau lalu itu tidak langsung. Barangkali Bapak habis wudhu di rumah berangkat dulu ke masjid, ternyata di masjid di sana ada yang makan gorengan, akhirnya minggir dulu minum kopi, makan gorengan. 10 menit kemudian baru adzan berkumandang, maka menggunakan summa. Jarak antara wudhu dengan sholat itu summa, berarti kemudiannya tidak langsung. Nah, tapi coba lalu menghadaplah ke arah kiblat. Begitu Bapak berdiri menghadap kiblat menggunakan fa, bukan summa. Fa itu apa? Kemudian yang sifatnya langsung, tidak ada jeda, tidak ada acara apapun kecuali langsung bertakbir. Maka riwayat Imam Ahmad, hal yaqulu syai'an qabla takbir, apakah Rasulullah membaca sesuatu sebelum takbir? Jawabannya singkat, la, tidak. Tidak ada bacaan sebelum takbir. Dan Rasulullah belum pernah menyampaikan panduan. Niat sholat maghrib, ayo yang dibaca adalah usolli fardol maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Silakan cari hadis Rasulullah mengajarkan begitu. Enggak ada. Karena begitu menghadap kiblat fakabbir, fa, kemudian yang sifatnya langsung, tidak ada jeda. Baik, kalau sudah, baru kita bahas tentang berdiri. An Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma qala kanat bi bawasir fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis salati faqala sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Dari Imran bin Husain, ini sahabat. Kalau disebut Imam Imran, disebut Imran bin Husain, saya ingat ketika Imran bin Husain ngobrol dengan seorang tabi'in namanya Sa'id bin Jubair, satu di antara sekian ulama yang dipenggal lehernya oleh Hajjaj bin Yusuf. Jadi Sa'id bin Jubair itu termasuk ulama yang menentang penguasa. Karena menentang penguasa akhirnya dipenggal lehernya. Dan tidak ada kalimat dari para ulama Sa'id bin Jubair itu khawarij karena menentang ulil amri. Enggak ada hubungannya antara ketidaktaatan kepada ulil amri dengan status khawarij. Kan biasanya dibesar-besarkan oleh tetangga sebelah. Tahu sendiri ya, tetangga sebelah, wah pokoknya kalau tidak ikut ulil amri berarti khawarij. Ikut demo 212 itu khawarij karena menentang ulil amri. Padahal ada yang tahu satu-satunya sahabat yang lahir di perjalanan hijrah siapa? Dari sekian ini gak ada yang bisa jawab. Saya kasih bocoran. Ibunya itu kakaknya Aisyah. Kakaknya Aisyah siapa? Asma, yang bawa makanan ke gua Sur itu loh, Asma. Nah, Asma menikah dengan seorang laki-laki, satu di antara 10 sahabat dijamin ahlul jannah. Nah, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam nikah dengan Asma ketika hamil hijrah. Lahirlah Abdullah. Akhirnya Abdullah bin Zubair bin Awam. Itu mati dibantai di kota Mekah.
oleh Khalid Al-Qusairi, gubernur Mekah, karena menentang ulil amri. Dan tidak ada orang mengatakan Abdullah bin Zubair bin Awam itu khawaris, itu nggak ada. Baik, kita lanjutkan. Imran bin Husain, kembali Imran bin Husain ketika ngobrol dengan Said bin Jubair. Said bin Jubair bertanya, ayyukum ra'al kaukab al-barihah, yang melihat bintang jatuh tadi malam siapa? Imran refleks, saya. Begitu menjawab saya, kemudian akhirnya dia panik. Oh, berarti dia tahu kalau tadi malam saya sholat tahajud. Biar Said bin Jubair tidak tahu kalau saya sholat tahajud, terpaksa dia bohong. Walakin niludiktu, saya bisa melihat bintang jatuh karena tersengat kala jengking. Namanya juga tersengat, akhirnya bangun. Begitu melotot melihat dari atas ada bintang jatuh. Walam akun fi sholatin, habis itu aku tidak sholat tahajud. Padahal dia sholat tahajud. Berarti apa? Dianjurkan berbohong untuk menutupi amal soleh. Di saat amal soleh itu dipamer-pamerkan, sedang berdoa di raudhah minta dipotret, akhirnya menjadi kritikan dari Profesor Ar-Ruhaili, ulama Madinah. Siapa yang dibidik itu kelakuan jamaah Indonesia, kata beliau. Jadi demi menutupi keikhlasan diperbolehkan berbohong. Pak, gimana saum Senin Kemis? Wah, nggak kuat saya, nggak biasa Senin Kemis. Padahal dia saum Daud. Dia menutupi amal solehnya. Baik, kita fokus ke hadis. Aku mempunyai penyakit bawasir. Aku pun menanyakan kepada Nabi SAW tentang tata cara sholat. Beliau bersabda, satu, silahkan sholat berdiri. Berdiri itu rukun. Jika tidak mampu, duduk. Duduknya bagaimana kalau sholat? Karena Rasulullah yusalli mutarabbian. Rasulullah dulu biasa sholat dengan duduk bersila. Jangan duduk iftiros. Pengalaman saya dan banyak jamaah ketika sholat dengan duduk iftiros seperti sedang Robik Firli, itu rupa ruku. Waladhdallin amin, baca surat, lalu Allahu Akbar untuk sujud. Itu pengalaman saya dan ternyata banyak pengalaman jamaah begitu. Maka kalau sholat duduk, yusalli mutarabbian, beliau sholat dalam keadaan bersila. Jika tidak mampu, berbaring. Berarti sholat dengan berbaring. Nah, kalau sholat berbaring, tangan tidak bisa digerakkan, kepala tidak bisa bergerak, kaki juga tidak, karena penyakitnya sangat parah. Cara keempat apa? Ya, fa'aumi imaan. Sholatlah dengan bersyarat memberi isyarat kedipan mata. Satu kedipan berarti saya takbiratul ihram. Berkedip lagi itu tanda saya sedang ruku. Kalau tangan kaki sudah tidak bisa bergerak. Khusus sholat berdiri, kalau itu dilakukan untuk sholat sunnah boleh, meskipun dia sehat walafiat. Saya tidak punya penyakit bawasir, saya sehat walafiat, saya ingin sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, boleh tidak dengan duduk? Boleh. An Imran qala sa'altu nabiyya, di bawahnya langsung kita terjemahkan. Barang siapa sholat berdiri itu lebih baik.
Dan barang siapa yang sholat dengan duduk maka baginya setengah pahala, berarti didiskon 50%. Jadi silakan sepakatnya aja di Masjid An-Nur hari ini tarwih, dan khusus tarwih 8 rakaat, imamnya dan makmumnya seluruhnya sholat dengan duduk. Berapa? 8 rakaat. Berarti pahalanya berapa? Berarti dia hanya mendapatkan pahala 4 rakaat. Sah. Boleh sesekali begitu, sholat tahajud dalam keadaan duduk. Satu masalah lagi, baru berbicara tentang menghadap kiblat. Sekarang saya tanya, ketika matahari tepat di atas Ka'bah, biasanya pemerintah mengumumkan, surat kabar juga memberitahukan, tolong dicek masjidnya, kiblatnya benar atau tidak. Jadi ketika di Mekah matahari tepat di atas Ka'bah, maka di Indonesia berarti kira-kira jam 4 sore. Silakan Bapak berdiri melihat bayangan tubuh. Bayangan tubuh itulah arah kiblat. Saya kurang tahu di setiap tanggal berapa. Kira-kira kalau Masjid An-Nur ini miringnya kurang ke kanan sedikit, perlu dimiringkan atau tidak? Jawabannya tidak perlu. Seandainya ini kurang miring, mana dalilnya? Coba kita lihat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang bapak-bapak fokus kepada syatra. Barangkali kita pernah mendengar an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Itu bukan hadis, itu kata-kata mutiara. Kalau di pelajaran Pak Tarman, pelajaran Imla Khot. Kalau di pelajaran pesantren Gontor, pesantren Nguruki dan sejenisnya, itu pelajaran mahfudhot. Karena dulu ketika saya di Nguruki 90% kurikulum itu dari Gontor. Nah, di sana ada pelajaran mahfudhot, menghafalkan kata-kata mutiara dari para ulama. Salah satunya ada kalimat an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Berarti ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harus hati-hati. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Itu bukan hadis. Apalagi man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Pengen sukses di dunia dan akhirat harus pakai ilmu. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun sampai negeri Cina. Jadi banyak kata mutiara, ternyata itu bukan hadis, tapi betapa banyak para ustadz Rasulullah bersabda. Padahal man qala alayya walam akul, siapa yang berani mengatakan ini sabdaku padahal aku belum pernah berucap dengan kalimat itu, fal yatabawwa, ancamannya halus tapi mengerikan, monggo pinara. Mak'adahu, ini ada kursi minan nar, kursinya di neraka. Jadi kalau Bapak menyampaikan satu kalimat kelihatannya bagus, jangan terburu-buru menyampaikan ini sabda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena belum tentu. Yang benar bukan an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Kalimat yang benar kalau itu sabda Rasulullah, at-tuhuru syatrul iman, suci itu setengah dari iman. Nah, baik, berarti syatru, coba di sini, syatru itu bukan 100%. Maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kata-kata arah Masjidil Haram itu ditampilkan dengan kata syatru. Berarti Allah tidak mewajibkan, membebani kita ketika sholat betul-betul lurus sampai Masjidil Haram. Jadi nanti seandainya Ka'bah berada tepat di depan matahari di atas Ka'bah, terus Bapak berdiri di sini di halaman Masjid An-Nur, loh kok kurang menceng? Jangan dimencengkan, biarlah. Ini sudah sah. Karena menghadap itu ke arah Masjidil Haram ditampilkan dengan kata syatro. Syatro itu tidak sempurna. Asli syatro itu setengah. Maka kita lihat hadis di bawahnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al baitu qiblatun li ahlil masjid wal masjidu qiblatun li ahlil haram wal haramu qiblatun li ahlil ardi fi masyarikiha wa magharibiha min ummati. Baitullah atau Ka'bah adalah kiblat bagi ahlul masjid. Siapa yang berada di Masjidil Haram, kiblatnya adalah Ka'bah. Lah saya berada di luar Masjidil Haram. Masjid adalah kiblat bagi penduduk haram. Berarti kalau kita berada di Misfalah, Bahutmah, Aziziyah, mana lagi? Di Tanim, di Ja'fariyah, di Jarwal, itu kan daerah-daerah maktab kita. Kemana saya menghadap? Pokoknya menghadap Masjidil Haram. Tanda Masjidil Haram itu apa? Pokoknya ada jam tinggi besar, bisa dilihat dari kejauhan. Nah sekarang saya ada di Indonesia. Adapun tanah haram berarti Mekah adalah kiblat bagi penduduk bumi dari kalangan umatku baik di timur maupun di barat. Berarti kita tidak dituntut menghadap kiblat, tidak dituntut menghadap Ka'bah. Yang penting hadapkan wajahmu ke Mekah, karena kita di luar kota Mekah. Seandainya seluruh orang yang sholat itu harus tepat ke Ka'bah, ternyata imam yang di tengah-tengah kalau di garis lurus itu tepat di Ka'bah. Bagaimana nasib dengan orang yang sopnya paling kiri, apalagi di lapangan Masaran, di garis lurus ternyata ke Afrika, tidak ke Mekah. Maka benar perintah menghadap itu syatro. Syatro itu apa? Arti aslinya setengah, enggak mesti harus tepat. Maka saya sampaikan yang punya masjid-masjid yang sudah terlanjur sopnya dimiring-miringkan, luruskan lagi. Selesai. Inilah edisi pertama berkenaan dengan fikih sholat. Bagi yang mau bertanya seputar kajian atau di luar pembahasan, saya persilahkan. Konsumsi sudah siap? Belum? Udah, gak ada problem. Gak ada yang bertanya di luar sholat. Kalau tidak, selesai. Oh, Mas Jumadi, silahkan. Ya.
Menceng sekali. Ya. Jadi hadisnya apa? Ada hadis yang lain, walakin syarriku au gharibu. Silakan menghadap ke barat atau ke timur. Berarti orang Indonesia itu kalau masjidnya menghadap barat sudah sah. Seandainya sudah terlanjur menghadap ke barat itu sudah sah. Ternyata saya tanyakan ke Dr. Zain An-Najah, benar. Saya baca tulisan Profesor Dr. Mustafa Yakub rahimahullahu taala. Ternyata beliau sama, punya kesamaan pemahaman dengan saya. Jadi Indonesia cukup menghadap ke barat sudah sah, tidak perlu dimiringkan. Udah, kita tinggalkan gemolong. Ada yang lain? Ya, ya, di luar materi. Tanda kenabian. Ya, betul. Jadi Salman Al-Farisi yakin ini Nabi ketika melihat di punggung beliau ada stempel kenabian. Tapi tidak diterangkan bentuk stempel kenabian itu bagaimana. Otomatis yang bisa tahu itu yang melihat. Terus nanyanya ke saya yang belum pernah melihat. Ya sudah, nggak tahu saya. Jadi di punggung Rasulullah itu ada stempel kenabian. Baik, batasan muka saat wudu mana saja? Apakah telinga termasuk di dalamnya? Dalam mazhab Hambali telinga termasuk wajah, maka telinga tetap harus dibasahi. Dengan cara apa? Fabada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau ketika musab kepala memulai dari kepala bagian depan ila qafahu sampai tengkuk, kemudian kembali langsung mengusap telinga. Berarti kepala dan telinga itu satu paket. Kalau Bapak belajar kepada ulama-ulama Hambali, berkumur-kumur menghirup air ke hidung itu bagian dari wajah, hukumnya wajib. Telinga juga hukumnya wajib. Tapi yang belajar ke ulama-ulama Syafi'i itu hukumnya sunnah. Satu penanya terakhir. Ya. Sampean dari mana, Mas? Rumahnya? Jepara. Dari Jepara ke sini. Sekarang tinggal di sini. Lulus pesantren. Santrinya mana? Oh, Darussahadah. Santri lulusan tahun berapa? 2000? Oh, 2010. Ketika saya lulus tahun 90, berarti usianya baru berapa? Baru mau lahir. Oh, ya Allah. Sudah tua saya, ya, Darussahadah. Baik, ada pertanyaan apa? Oh, gado-gado madhabnya. Baik. Jadi gini, kalau ada yang bertanya perlu tidak kita bermadhab, kok kenapa harus ada madhab? Jadi gini, madhab fikih itu punya andil luar biasa. Madhab fikih itu intinya kurikulum fikih. Rasulullah itu tidak pernah mengatakan
pembatal wudu adalah 1, 2, 3, 4, 5 disebutkan enggak? Enggak pernah Rasulullah mengatakan begitu. Di satu tempat Rasulullah mengatakan yang membatalkan wudu itu apa? Kentut. Nanti di tempat lain beliau mengatakan, menerangkan tentang tidur dalam posisi berbaring. Nanti di tempat lain beliau menyampaikan apa? Kemudian oleh para ulama itu dikumpulkan hadis-hadis berserakan, akhirnya muncul kurikulum fikih. Wajib wudu, sunnah-sunnah wudu, pembatal wudu, lengkap. Yang itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi madhab itu luar biasa, penting. Dan sebenarnya bagi santri kalau bisa belajar terlebih dahulu fokus satu madhab. Belajar madhab Hambali aja dari awal sampai selesai. Kalau punya waktu cari seorang ulama, saya pengen belajar madhab Syafi'i dari awal sampai selesai. Nah dari situ nanti akan tahu titik-titik perbedaan madhab. Ternyata para madhab itu berbeda, itu lebih banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi daerah di mana ulama itu tinggal. Contoh, siapa yang tanya kepada Imam Syafi'i, suami istri mengadakan hubungan badan di malam hari, itu hukumannya apa? Kalau Imam Syafi'i langsung menjawab, sum syahraini mutatabi'aini, saum 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, fatahriru raqabah, silahkan membebaskan budak. Kalau tidak bisa, fa'it'amu sittina miskina, memberi makan 60 fakir miskin. Coba datang ke Iran, temui Imam Hanafi, jawabannya apa? Saum 2 bulan berturut-turut titik. Yang 2 gak disebut. Kenapa? Karena Imam Hanafi itu pebisnis, gaulnya dengan orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu sering melanggar, siang-siang mengadakan hubungan badan dengan istrinya. Kalau diberi alternatif yang kedua atau ketiga, memberi makan 60 fakir miskin, itu ringan bagi orang kaya, keenakan. Maka apa? Jawabannya saum 2 bulan berturut-turut. Beda dengan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i memang gaulnya dengan orang-orang menengah ke bawah. Itu kan berarti terjadi perbedaan pendapat antara Hanafi dan Syafi'i, tapi lebih dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Baik, insya Allah cukup ini saja. Kenapa? Di Masjid Makmur itu stopnya itu juga melenceng gitu. Oh, melenceng? Iya, dimiringkan. Dimiringkan? Iya. Kemarin itu saya sudah membahas berbicara, tapi ada orang lain yang tetap ngotot semacam itu. Lalu bagaimana caranya saya supaya orang tersebut bisa menerima apa yang disampaikan malam ini? Caranya suruh datang ke sini. Nggak bisa. Ya, jawabannya enteng. Nanti saya terangkan. Perintah menghadap itu syatro. Syatro itu terjemahan aslinya setengah, tidak 100%. Kalau ngotot harus sampai Ka'bah, sampaikan yang di sono kalau digaris ke Ka'bah enggak? Pasti gitu logikanya. Jadi tidak usah dimiringkan, Pak. Kecuali kalau masjid belum berdiri, diskusi dulu mana yang benar, itu. Maka ketika mempelajari, memahami ayat itu tidak bisa kecuali harus didukung dengan pemahaman bahasa Arab. Oh, nggak bisa berdiri sendiri. Pokoknya saya lihat terjemahan toh, oh nggak bisa. Saya masih ingat ketika dulu saya ingin belajar tafsir oleh Ustadz Farid Uqbah dulu,
Pokoknya harus selesai mabahith fi ulumil Quran. Jadi dasar-dasar menafsirkan Al-Quran. Begitu saya kuasai, akhirnya saya pengen langsung baca tafsir Ibnu Katsir. Oh, gak bisa, jenjang Ibnu Katsir jangan. Baca dulu Aisyarut Tafasir dan tafsir-tafsir yang sejenisnya. Nah, begitu itu sudah saya baca, begitu mudahnya saya memahami tafsir Ibnu Katsir. Jadi untuk memahami tafsir itu ternyata ada jenjangnya. Kalau ujuk-ujuk baca terjemahannya, wah kasihan. Baik, insya Allah ini saja kajian kita di malam hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.